hormat Bapak Haris Darmawan selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Godean. Perkenalkan, kami mahasiswi semester 4 program studi S1 Kesehatan Masyarakat dari Universitas Ahmad Dahlan dari kelompok 2. Kami beranggota 7 orang. Di sini ada Francisca, ada Caca, dan saya sendiri Yuni, ada Eliza, ada Nawang, ada Firda, ada Dela. Kami mengucapkan terima kasih ke Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktunya di sesi wawancara ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari mata kuliah pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat untuk tugas akhir ujian semester. Kami berharap melalui wawancara ini kami bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang PCM terkait kesehatan masyarakat. Jika Bapak berkenan, kami mohon izin untuk sesi wawancara ini dimulai. Ya. Baik Bapak, sebelumnya kami ingin bertanya beberapa hal terkait PCM Godean ini. Nah, pertanyaannya akan kami bacakan satu persatu dari teman-teman saya. Bapak, kalau boleh tahu, nama resmi dari PCM Godean ini apa dan sejak kapan berdirinya? Oke. Nama resminya ya PCM Godean, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Godean. Berdiri sebenarnya sudah cukup lama, itu 12 Juni 1948. Itu pertama kali PCM Godean ini diresmikan. Itu. Pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu Pak, gimana sih sejarah singkat berdirinya PCM Godean? Kalau secara detail tentu saya tidak tahu persis, ya tentu pelaku sejarah juga sudah tidak ada semua. Yang jelas bahwa PCM Godean ini ada itu ya karena tuntutan dakwah Islam. Dakwah Islam bahwa menuntut bahwa kita itu harus menyebarkan agama Islam. Maka Muhammadiyah ketika itu di Godean juga berupaya menyebarkan dakwah Islam ini dengan mengikuti atau dengan persyarikatan Muhammadiyah ini. Karena di Muhammadiyah itu Muhammadiyah adalah organisasi Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu yang menjadi dasar berdirinya Muhammadiyah di Godean. Tentu itu terinspirasi juga atau itu perwujudan dari pelaksanaan dari tingkat yang lebih tinggi bahwa kita mengamalkan di Ali Imran 104 itu. Kemudian Bapak, apa visi misi dan tujuan utama PCM Godean dalam menjalankan peran sosial dan keagamaannya? Sebenarnya kalau visi misi itu kan sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat, yaitu bahwa tujuan Muhammadiyah itu apa, yaitu ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah, bisa lihat di sana nanti. Adapun terkait dengan masalah sosial, masalah sosial tentu terilhami juga dari Al-Ma'un, dari Al-Ma'un bahwa kita itu diperintahkan untuk mengasihi anak yatim, memberi makan orang miskin, dan itu tentu mewakili berbagai hal tentang kehidupan sosial kemasyarakatan dan peran Muhammadiyah di situ. Nah itu muncul. Pertanyaan selanjutnya dari kami, Pak, bagaimana struktur organisasi PCM Godean sekarang dan sistem keanggotaannya? Struktur itu mengikuti anggaran dasar anggaran rumah tangga. Di situ ada ketua, kemudian ada ketua, wakil ketua yang membidangi dari berbagai macam bidang yang ada. Tentu ada kemudian sekretaris dan bendahara. Di samping itu ada unsur pembantu pimpinan, yaitu ada di majelis-majelis yang ada di PCM Godean.
Ya, tentu di Nggodean dengan di PCM yang lain mungkin ada kesamaan, ada perbedaan, tergantung dari kebutuhan di wilayah tersebut. Nah, kami strukturnya adalah sesuai dengan kebutuhan yang kami anggap perlu untuk ada di PCM Nggodean. Ya, tentu semua majelis itu juga mengadopsi dari tingkat yang lebih tinggi, yaitu di PDM. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, program kerja utama PCM Nggodean apa saja ya terkaitan dengan kesehatan masyarakat? Oke. Ada majelis MPS, majelis pelayanan sosial. Yaitu pelayanan sosial ini beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kesehatan masyarakat. Jadi di sini ada penyuluhan tentang kesehatan yang dilakukan oleh majelis ini, kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan ini dilakukan di pengajian yang dimiliki oleh Majelis Tabligh PCM Nggodean, yaitu di setiap Ahad pagi itu ada jihadi namanya, pengajian Ahad pagi. Ini cukup viral ketika COVID, sampai kemudian nasional itu jihadi. Kemudian ada pelatihan perawatan atau perawatan jenazah dari memandikan sampai selesai itu. Kemudian ada pelayanan ambulan. Ini di bawah majelis ini, di bawah MPS, Majelis Pelayanan Sosial. Dan ambulan ini di Nggodean alhamdulillah cukup mendapatkan dukungan dari banyak masyarakat dan banyak memberikan kemanfaatan. Ya, setiap bulan itu ada progres dari ambulan se-Jogja. Nah, ini Nggodean ini termasuk yang di 10 besar. Kemarin kalau tidak salah tingkat nomor 5 se-Jogja untuk tingkat pelayanan. Jadi alhamdulillah cukup baik. Di Sleman itu ada, kalau salah ada 4, Nggodean ini di nomor 5. Nah, itu untuk kesehatan. Ya, tentu masih ada yang lain. Kalau di bawah PCM itu ada PCA sebagai Orto Muhammadiyah. Itu juga ada di sana, itu tentang pendampingan masyarakat yang terkena TBC. Nah, jadi ada kader saya lupa namanya. Nah, itu pendampingan tentang itu juga. Baik Bapak, selanjutnya itu menurut Bapak apa peran utama PCM Nggodean ini dalam mendukung program kesehatan masyarakat di wilayah Nggodean ini, Pak? Bagaimana? Peran utama PCM Nggodean dalam mendukung program kesehatan masyarakat di wilayah Nggodean ini. Tentang program kesehatan masyarakat di Nggodean, PCM punya peran cukup penting, cukup strategis menurut saya. Karena apa yang dibutuhkan di masyarakat ini kami berupaya untuk dapat memberikan pelayanan pengabdian kami lewat PCM ini. Jadi berbagai hal, misalkan tentang mungkin ada seminar, ada lokakarya dan sejenisnya semacam itu, kita alhamdulillah selalu hadir. Tentu bersama dengan PCA dan juga dengan PCPM dan PCNA. Jadi ini ada berkala ada semacam talk show. Ya, Nggodean ini beberapa kali sudah talk show tentang kesehatan. Nah, tentang kesehatan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dan Ortom. Nah, itu. Jadi mempunyai peran cukup penting dan menjadi mitra pemerintah. Nah, dalam hal ini ada pemerintah Kapanewon atau kecamatan. Nah, itu. Bagaimana Pak bentuk kerjasama PCM Nggodean dengan masyarakat dan juga instansi seperti pemerintah desa, puskesmas atau dinkes? Pertama dengan masyarakat. Kalau dengan masyarakat ini cenderung ke misalkan pelatihan yang langsung ke masyarakat, misalnya roti loyo, ya,
pemulasaraan jenazah itu. Nah itu yang dengan masyarakat, dan juga tentang ya tadi talk show tadi banyak melibatkan masyarakat sebenarnya, langsung dengan masyarakat, ya, audiennya ya umum, masyarakat umum. Kemudian dengan instansi itu ya dengan dinas kesehatan. Ini untuk pemeriksaan kesehatan kita kerjasama dengan kesehatan itu. Jadi kita punya tenaga, nanti dari dinas itu punya obat atau apa ya, tidak tentu, tergantung dari proposal yang kita ajukan nanti apa, yang disetujui apa, ya, dan kebutuhan kita ketika itu apa, bisa dikerjasamakan. Nah kalau dengan pemerintah memang belum begitu banyak. Ya belum begitu intens, tapi ada beberapa yang bisa kita kerjasamakan. Jadi misalnya penerangan tentang kesehatan tadi, TBC, pendampingan itu dengan pemerintah. Ya, pemerintah dalam hal ini adalah Kapanewon, kemudian kelurahan, karena kan kita bekerja di wilayah mana itu. Misalkan ranting Sido Luhur misalkan, nanti ada kader kita di situ, nah itu kemudian mendampingi orang yang sakit di situ, nah, sampai dengan sembuh. Nah sampai dengan sembuh ada pendampingan, jadi pendampingan. Kalau dengan ya tentu itu dengan puskesmas, ya, karena selalu terkait. Kalau yang itu selalu terkait, jadi kader kami, kemudian dengan puskesmas, kemudian dengan penderita sendiri. Apa saja tantangan yang dihadapi PCM Godean dalam menjalankan program-program kesehatan masyarakat, Pak? Terkait kesehatan masyarakat, ya pendanaan pasti, karena kalau pemeriksaan itu kan misalnya untuk cek gula darah, cek apa itu kan macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Nah itu makanya kita kerjasamakan dengan pemerintah, misalnya dinas kesehatan, misalnya dari mana, karena kemampuan di situ memang masih kurang, kendalanya di situ, lebih banyak di situ. Kalau yang lain saya kira sesuai dengan program yang kita canangkan itu belum ada yang cukup signifikan tentang kendala. Kalau kita punya program, alhamdulillah selalu ada jalan untuk berhasil. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Pak, menurut Bapak ada strategi baru apa yang bisa dilakukan supaya peran PCM dalam kesehatan masyarakat makin efektif? Nah ini perlu manajemen yang baik. Satu dari ke dalam PCM sendiri perlu kita memanage program itu, dan untuk melaksanakan perlu manajemen yang baik. Tentu juga tidak dilupakan hubungan kita dengan masyarakat luas, bagaimana kita membuat masyarakat itu semakin dekat dengan kita. Nah itu yang coba kita bangun saat ini, bagaimana agar Muhammadiyah ini lebih membumi, ya lebih membumi, sehingga kehadiran kita itu bisa dirasakan, bisa memberikan kemanfaatan di masyarakat. Oke, disemangati tentu bahwa semua itu dilakukan karena sebagai sebuah ibadah. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasan yang sangat jelas. Kami jadi lebih paham peran PCM Godean khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat. Sami-sami. Semoga manfaat. Iya. Amin. Kami sangat mengapresiasi waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kami. Semoga wawancara ini bisa menjadi ilmu bagi kami yang sedang belajar terjun ke masyarakat ini, Bapak. Cukup. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.